Pemirsa, sosok putra mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari dan Pipik Dian Irawati, Abizar Al-Ghifari, selalu mencuri perhatian warganet. Sosoknya yang humble dan tampil sederhana apa adanya itu selalu mengundang komentar dari warganet. Belakangan, ia kembali menjadi perbincangan publik lantaran pengakuannya yang tidak lazim. Pasalnya, anak kedua dari 4 bersaudara itu sempat merasa berat menjalani hidup lantaran dibayang-bayangi oleh ketenaran dan kesuksesan perjalanan hidup yang ditorehkan ayahnya yang banyak diidolakan berbagai kalangan. Itu sih enggak, cuma lebih ngejelasin ke orang-orang bahwa sebenarnya nggak kayak gitu. Karena gue cuma takut stigma masyarakat berubah. Gue nggak perlu menanggapi hal itu dengan serius ya, karena ya ini adalah diri gue bukan bokap gue adalah gue, dan gue nggak perlu effort lebih untuk nunjukin kebaikan ke orang-orang karena gue nggak penting juga untuk nunjukin kebaikan gue. Kondisi kejiwaan tersebut diungkap Abizar saat menjadi bintang tamu di acara podcast yang dipandu Onadio Leonardo. Dalam petikan wawancaranya, secara mengejutkan, remaja berusia 21 tahun yang kini mulai menekuni dunia akting itu mengungkapkan bahwa dirinya ingin mati lebih cepat. Tidak hanya itu, bahkan mengungkapkan perasaannya bahagianya jika mengalami kecelakaan motor. Yang ada dalam benaknya, detik-detik saat menjelang kecelakaan itulah, ia merasakan sesuatu yang membuatnya merasakan kenikmatan hingga sampai ketagihan. Bahkan ia beranggapan meninggal dengan cepat agar bisa merasakan kedamaian. Pikiran tersebut masih ada dalam benaknya sampai saat ini. Karena gue capek gitu loh, jadi karena kan waktu abis bokap gue meninggal, gak lama kakek gue meninggal di samping gue, dan gue tahu kalau kakek gue bakal meninggal di hari itu. Gak lama rumah gue kebakaran, dan gue harus menghindari fotonya selama 8 tahun. Jadi ya meskipun gue nggak tahu apa yang bakal terjadi di situ, cuman gue kayak capek aja gitu loh. Gue anak yang masih di bawah 15 tahun pada saat itu, dan gue nggak tahu gimana rasanya, gimana cara menghadapi semuanya, karena bokap gue pun juga jarang di rumah gitu. Sekali ke rumah ya datang malam, subuh udah cabut lagi buat ceramah sana sini, dan gue nggak tahu cara ngerespon itu semua gitu. Dan gue sampai akhirnya gue lagi cabut sekolah SMA, gue cabut SMA gitu di rumah temen gue ngeliat pohon sambil dengerin lagu 420. Sumpah tapi beneran, lagi dengerin lagu 420, gue ngeliat pohon terus gue pengen bunuh diri. Kayaknya enak ya jadi pohon, tenang gitu, meskipun dia udah meninggal pun masih bermanfaat gitu. Ibarat kata pohon udah mati, kayu masih bisa dijadiin kayu bakar gitu, dan bisa manfaatnya buat banyak banget. Dan gue pengen banget jadi pohon dari hari itu sampai sekarang. Masih sebenarnya, gue pun berharap kalau misalnya gue bisa mati cepat, gue pengen mati cepat aja bang. Gila nih orang. Kamu jangan gituin Bob. Ya cuman gue sadar juga kalau gue juga dibutuhin banyak orang gitu. Even apalagi keluarga gue. Bahkan bang, gue tuh gue lagi naik motor. Gue naik motor, gue tuh nagih sama rasa-rasa pengen kecelakaan. Until now. Sekarang sih udah mendingan. Dulu parah banget. Segitu. Triggernya biar apa ya kalau gue boleh tahu? Gak tahu ya, jadi gue sih ngerasa pas abis gue kecelakaan, terus gue nabrak, gue jatuh, ada rasa sebelum jatuh itu kayak enak aja menurut gue. Gak tahu, gue juga gak bisa ngedeskripsiin, tapi getar dari kaki sampai atas, dari itu menurut gue enak. Did you sick bro? Iya, I'm sick. Definitely I'm sick. Iya, tapi sekarang itu udah agak lewat dong. Iya, udah. I mean, maksud gue karir lu oke. Everything oke. Dan lu juga udah lebih mature dong sekarang. Iya, alhamdulillah. Iya, right. Misalnya even gue tumbuh besar tanpa figur bapak. Cuman at least gue punya kayak, misalnya gue sekarang punya sahabat-sahabat gue yang dari kecil nemenin gue. Bahkan di saat rumah gue kebakaran, mereka ngebantu gue buat nangkap itu orang. Yang bikin gue jadi lebih dewasa, lebih ngerti sosok laki-laki terus kayak gimana gitu. Nice. Meninggalnya Jeffrey Al-Bukhari pada 2013 lalu merupakan situasi sulit yang membuat dirinya merasakan berat menjalani hidup. Tentunya sama seperti yang dirasakan Umi Pipik dan 3 saudara kandungnya yang lain. Selain itu, peristiwa lain yang membuat dirinya mengalami down setelah kakeknya juga meninggal dunia tidak lama dari meninggalnya ayahanda tercinta. Cobaan hidup tidak sampai di situ, musibah rumah yang ditempati keluarga mengalami kebakaran. Sehingga kondisi tersebut membuat dirinya harus berjuang membantu Umi Pipik mencari nafkah untuk menghidupi ekonomi keluarga dan bisa membeli rumah kembali. Bro, rasanya tumbuh di usia remaja tanpa bokap kena psikologis atau Kena banget sih. Kena banget. Gue 2 kali selama hidup gue yang bener-bener gue ngerasa ngedown banget. Itu pertama pas bokap gue meninggal, dan kedua yang pas kebakaran rumah.
Yang karena pas pertama kali bokap meninggal, karena gue nyalahin diri gue sendiri hari itu. Why? Jadi April tanggal 25, 2013 itu bokap lagi belum sembuh total dari sakitnya dia. Karena kecapean tipes. Terus akhirnya gue cabut, karena di situ gue masih SD, gue gengsi kalau gue pengen beli sepatu futsal kan. Terus di situ nyokap nelfon bokap gue, bokap nelfon nyokap gue, bokap pengen motoran. Motoran lah dia, meskipun udah dilarang sama bokap. Pulang-pulang, sampai jam 1 malam tuh belum tidur, nggak lama dapat kabar kalau bokap gue meninggal. Jadi pas di rumah sakit di depan kamar mayat, gue tuh nyalahin diri gue sendiri karena mungkin kalau misalnya gue nggak beli sepatu, gue bisa ngelarang bokap gue ikut motoran, nggak larang bokap gue motoran, atau setidaknya gue bisa ikut bokap gue motoran dan gue mati hari itu juga gitu. Setidaknya. Jadi gue ngerasa kayak bersalah gitu, gue nyalahin diri gue sendiri. Iya, segila itu. Sama waktu pas kebakaran, besoknya kan kita nggak tahu mau tidur di mana kan, sampai akhirnya sama sahabat-sahabat nyokap gue tuh buka satu hotel buat 1 bulan buat keluarga gue. Malam pertama gue pengen tidur sebelum merem, udah api aja di mata gue, udah api aja deh, itu ngedown banget. Cobaan hidup tidak hanya sampai di situ, Abizar juga pernah merasakan kesal dengan situasi dan keadaan yang ada. Di mana saat publik kerap membanding-bandingkan dirinya dengan mendiang ayahnya sebagai pendakwah terkenal yang diidolakan dan digemari banyak orang. Abizar mengaku lelah terus disandingkan dengan sosok sang ayah di saat usia dirinya masih belia 12 tahun. Dan gue ngerasa kayak harus banget bantu nyokap gue biar bisa beli rumah, dan alhamdulillah sekarang udah punya rumah. Oke, berarti maksud gue lu nggak sengaja terjun ke dunia ini. Iya. Dan sekarang lu falling in love nggak sama? Fall in love. Banget. Kenapa? Gimana ya? Kenapa gue bisa fall in love banget di dunia perfilman? Karena gue bisa ngerasain derita orang-orang, derita karakter-karakter yang mungkin gak bisa gue rasain nanti. Itu yang gue suka. Dan gue juga main musik kan. Di musik gue bisa curahin semua isi hati gue, meskipun gak begitu terlihat dari fisik, tapi dari nada yang dikeluarin gitu. Namun begitu, ia masih mengingat pesan sang ayah yang menjadi prinsip pegangan hidupnya sampai saat ini. Lantas benarkah Umi Pipik menyetujui langkah karirnya di dunia hiburan? Publik ya emang, gue nggak tahu ya, mungkin menjudging dan mengharapkan lo begini. Iya, karena ekspektasi orang-orang itu gue untuk menjadi UJ gitu loh, bukan Jeffrey Al-Bukhari. Iya. Bedanya gitu, Jeffrey Al-Bukhari ada nama di mana bokap gue masih bandel. Setelah itu orang manggil dia UJ. Iya. Oh gitu. Dan gue belum bisa jadi UJ gitu. Ya. Meskipun gue pengen untuk bisa sebaik dia gitu. Gue pengen bisa sebaik dia, cuman gue tahu gue ini belum baik gitu loh, dan gue masih kurang ilmu. Masa dengan orang yang kurang ilmu gue ngajarin orang-orang sesuatu yang belum bisa gue pegang komitmennya? Nggak mungkin. Bebannya gede, apalagi tentang agama, sensitif banget kan? Sensitif banget, apalagi emang lu family kan kuat banget di situ kan family lu kan. Karena bokap dari lahir keluarga juga udah agamis semua. Oke. Nah, kalau stigma publik soal mengharapkan lu yang begitu dan ternyata lu begini dengan stick pilihan lu begitu, lu akan terus begini dan konsisten nggak menurut lo? Enggak. Jadi banyak banget yang nanya kayak gini, even infotainment pun nanya kayak gini, 11 mungkin lebih. Jadi ada satu hari di mana gue lagi di makam bokap gue dan ada infotainment sama om-om gue. Mereka nanya pertanyaan yang stereotip banget menurut gue, dia ngomong, "Bi, ada gak sih niatan buat ngikutin jejak almarhum J?" Gue dengan yang gue udah kesel, kamera di sini gue coba ngadep ke sana, gue nggak mau ngeliat kamera. Mau, tunggu aja. Orang-orang kayak lu kan nggak sabar. Saking kesel, orang-orang kan nggak sabar. Tunggu aja. Gue bakal kayak beliau. Cuman ada waktunya, belum sekarang. Iya. Cuman dalam artian kayak beliau itu bukan dalam arti gue ceramah sana sini gitu loh. Karena cara dakwah kan nggak harus melulu tentang dia jadi pemuka agama gitu loh. Bahkan lagu pun bisa jadi dakwah gitu. Main film juga bisa. Sebenarnya selip-selip dikit. Bukan kali ini saja sosok Abizar Al-Ghifari mencuri perhatian netizen. Beberapa bulan lalu, penampilan dirinya juga mengundang komentar beragam saat menunaikan ibadah umroh bersama keluarga. Saat berada di Tanah Suci, Abizar tetap mempertahankan ciri khasnya, yakni bergaya ala rocker dengan mengenakan kalung dan rambut panjangnya. Ia pun balas menjawab komentar miring netizen. Aku pintar di nyokap lu, awalnya pingin lu kayak nerusin
menjadi pendakwah kah? Apa pas lu ngomong, kamu ngapain sih jadi entertainer atau apa? Itu lu ada gejolak itu nggak di abang? Jadi gini, dulu itu bokap pernah nawarin gue buat main sinetron. Oke. Pas gue masih kecil, cuman gue nggak mau. Kenapa? Karena gue nggak tertarik ke situ. Gue pengennya jadi pemain bola atau nggak jadi pilot. Tapi gagal semua. Gagal semua. Gagal semua. Iya. Gue nolak itu dan alhamdulillahnya gue punya orang tua yang nge-support apapun yang gue lakuin. Mereka nggak pernah ngelarang gue pengen jadi ini, gue pengen jadi itu, gue pengen bergaul sama siapa, yang penting jaga diri, nggak pernah gitu. Dan emang karena kan kenapa akhirnya gue pilih untuk masuk ke dunia industri ini karena ya ekonomi sebenarnya. Karena abis rumah gue kebakaran ya nyokap gue sendiri kan, nyokap gue juga ngebesarin 4 anak yang maksudnya masih belum pernah dewasa semua, yang belum bisa cari duit, dan yang bisa cari cuma gue doang gitu. Bahkan sebulan 2 bulan setelah bokap gue meninggal itu udah langsung dibikinin sinetron gitu, dan kakak gue main di situ. Oke, itu awalnya. Awalnya di situ. Oke. Dan gue ngerasa kayak ya udah, waktu itu gue harus stick di tempat ini gitu loh, karena mau nggak mau cuma gue doang laki-laki paling besar yang bisa ngebantu nyokap gue. Oke. Gue pun cabut dari SMA ya buat itu. Kita kan kalau masalah ketuhanan ya spiritual kita dong. Maksudnya kalau gue sholat ke gereja mesti gue, lu tahu kan kayak gitu. Iya. Dan gue kenal juga. Ini orang mungkin gue tahu tujuan dia baik gitu loh. Ya. Secara nggak langsung dia pengen ngajakin orang-orang buat berbuat seperti itu gitu. Ya. Cuman beberapa orang pasti ngeliat dia kayak, lu ngapain sih fake? Gue yakin diri lu nggak kayak gini kok. Lu pasti nggak mau seintens ini, gue yakin. Dan itu yang gue rasain, gue nggak punya seintens itu. Bahkan orang-orang pun yang gue bilang tadi, banyak banget orang-orang ekspektasi yang terhadap gue bahwa gue tuh harus ya sholat, ya ayo guys kita sholat Jumat dulu bla bla bla, dan gue nggak bisa kayak gitu. Mending gue jadi diri gue sendiri gitu loh. Enggak ya. Tapi jadi gue belum lama ini umroh. Ya, gue lihat ya. Iya, ada satu hari gue lagi bete, gue lagi bad mood banget, gue lagi kayak aduh, gue lagi pengen gimana, gue nggak tahu mau ngapain. Sampai akhirnya gue sama adik gue bilang ke masjid yuk, ke Ka'bah yuk. Kenapa mas? Itu padahal masih siang, belum ada jam sholat. Nggak apa-apa, pengen duduk aja di situ. Iya, itu cara gue nenangin diri gitu, dan orang nggak ada yang tahu, dan gue nggak perlu buat pamerin itu. Dan sekarang gue ngasih tahu biar lu pada tahu aja nih gitu, bahwa gue nggak kayak gitu sebenarnya. Meskipun gue juga nggak butuh validasi dari lu semua, cuman biar lu puas aja gitu loh. Iya.